Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, Ketua Komisi C, Pak Asisten 2 dan pendengar Pesona FM, Iya, betul. Pesona Inspira. Alhamdulillah kondisinya baik, Pak. Oke. Sehat, tetap semangat di tahun 2026 ini. Oke, baik. Selanjutnya di sebelahnya Pak Adin ada Pak Wahyu Nugroho SS, ini Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo atau Ketua Komisi Bidang Pembangunan. Selamat siang Pak Wahyu, apa kabar? Selamat siang, Mbak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan yang saya hormati seluruh warga masyarakat Wonosobo. Terima kasih. Oke, baik. Dan selanjutnya ada Bapak Dr. Andes M. Kristi Jadi MSI selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selamat siang juga Pak Kristi Jadi, apa kabar? Selamat siang Mbak Eka. Terima kasih ini waktunya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan teman-teman Pesona Inspira. Oke. Alhamdulillah kabarnya baik-baik dan semoga teman-teman semuanya Pesona Inspira juga dalam keadaan baik. Oke, amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, seluruh pendengar Radio Pesona, ngomong-ngomong soal pembangunan infrastruktur, ini merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo. Nah, sepanjang tahun 2025 ini pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur strategis nih Pak, seperti di jalan, jembatan, ataupun fasilitas pendukung lainnya. Nah, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik, diperlukan juga komunikasi semacam ini ya Pak, jadi menginformasikan kepada masyarakat. Begitu ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan, ini mungkin masyarakat Wonosobo sudah tidak asing dengan yang lagi viral akhir-akhir ini. Ada yang namanya Jalisu, ada yang namanya juga Jalibi, gitu ya Pak? Ya. Jalan Lingkar Sumbing, Jalan Lingkar Binangun, Sindoro juga ada ya Pak. Nah, ini apakah merupakan salah satu keseriusan pemerintah nih untuk pembangunan infrastruktur? Inilah buktinya gitu. Mungkin bisa diawali dari Pak Adin dulu nih, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka, pendengar Pesona FM, bahwa sebagaimana kita ketahui yang hari ini viral Jalan Lingkar Sumbing, ini adalah bagian dari hasil pembangunan di Kabupaten Wonosobo di tahun 2025. Ya. Itu juga merupakan bagian dari komitmen dan konsistensi pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam membangun infrastruktur. Jadi kalau kita cermati dalam 5 tahun terakhir ini, maka fokus kita pada infrastruktur yang mendukung sentra-sentra pariwisata dan pertanian. Maka jalan-jalan menuju kawasan Dieng, kemudian jalan-jalan Menjer, ke arah Menjer. Nah, yang tahun 2025 ini selain tadi Kalikajar menjadi sentra pertanian yang dulu dikenal dengan food estate, yang sudah kita mulai ruas-ruas jalan di Kalikajar sejak 2022, 23, 24. Nah, ini yang terakhir ada Jalan Lingkar Sumbing yang tidak saja membuka atau mempermudah akses pertanian, tetapi alhamdulillah hari ini sudah menjadi salah satu ikon baru wisata di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi sudah hari ini menjadi potensi wisata yang kemudian disambut oleh masyarakat luas, baik masyarakat di sekitar Reco, Butuh, dan Bowongso, yang kemudian hari ini juga mulai menggeliat kegiatan-kegiatan usaha-usaha tidak hanya berbasis pada pertanian, tetapi sudah ada mulai jasa pariwisatanya. Di Bowongso kopi makin laris, kopinya nah, di sepanjang jalan kemarin tumbuh UMKM, usaha-usaha oleh masyarakat, yang kemudian ya hari ini memang sementara kita hentikan dulu karena di satu sisi
secara teknis memang Jalan Lingkar Sumbing ini belum sepenuhnya selesai dibangun. Masih kurang beberapa titik pengaman, saluran yang masih harus diselesaikan di 2026 dan nanti selanjutnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Dan sejalan dengan itu bersama dengan Bu Camat Kalikajar, kita sedang mendampingi masyarakat untuk bagaimana menjadikan kawasan Lingkar Sumbing ini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Wonosobo. Oke, berarti luar biasa memang, contohnya dari salah satu pembangunan saja dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita bergeser dulu ke mungkin Pak Wahyu nih. Ini dari anggota Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo bidang pembangunan. Nah, sebenarnya sendiri kalau untuk di DPRD Wonosobo sendiri mungkin masyarakat awam masih banyak yang belum tahu. Pak, sebenarnya kalau di bidang pembangunan tuh Pak Wahyu tuh ngapain sih? Apa hubungannya dengan pembangunan jalan gitu? Monggo, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Kalau tugas dari saya Komisi C ya, satu ikut mengawasi, ikut dalam perencanaan juga. Terus apabila ada hal-hal yang kurang pas, kita bisa memberikan masukan. Dan pada dasarnya terkait dengan pembangunan aspal yang ada di wilayah Kalikajar dengan istilah Jalisu. Jalan Sindoro Sumbing, Jalan Lingkar Sumbing ya. Jalan Lingkar Sumbing, Jalisu. Ini salah satu program yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk mendorong pariwisata, mendorong pertanian yang ada di wilayah Kalikajar ini supaya bisa berkembang baik, maju. Memang wilayah sana ini memang banyak jalan-jalan yang kurang bagus, rusak-rusak. Nah, alhamdulillah dengan program itu turunnya anggaran dari pusat. Nah ini jadi tugas kami agak sedikit beda. Kalau dana dari kabupaten, ya kami pasti dengan ketat mengawasi. Kalau dari pusat ya kami juga mengawasi, tapi nggak begitu fokus ya, karena ini programnya dari atas, lelangnya juga dari atas, yang terhadap siapa juga tidak tahu. Nah kalau PU ini mungkin dalam perencanaan juga ikut dalam perencanaan, tapi alhamdulillah dengan kurangnya anggaran di tahun 2025 ini, alhamdulillah Wonosobo mendapat kucuran anggaran dari pusat terkait dengan pembangunan jalan tersebut. Sudah cukup lumayan lah. Oke, baik Pak. Nah, kalau berkaca ke belakang di 5 tahun terakhir untuk pembangunan di Wonosobo ini bagaimana progresnya Pak Wahyu? Ya kalau 5 tahun ke belakang ini memang ada baiknya, ada kekurangannya. Kami juga selalu mengawasi, selalu memberikan masukan, dan insya Allah di 2006 ini kita sudah sepakat pelaksanaan kegiatan tahunan ini harus secara cepat dan jangan terlambat. Karena zaman dulu ini April sudah mulai. Nah kemarin akhir tahun baru aja mulai. Nah besok 2006 ini sudah ada kesepakatan dari PUPR, dari Bapeda maupun dari yang lain untuk segera. Jadi kalau yang sudah bisa Januari syukur, kalau enggak Februari, syukur April enggak apa-apa. Jadi akan segera dilaksanakan mumpung situasinya mendukung. Gitu. Oke, begitu ya. Berarti memang untuk di tahun 2026 ini sudah mulai start untuk pembangunan meskipun masih di awal tahun gitu ya Pak, Februari baru aja nih. Oke, luar biasa. Kita bergeser ke Pak Kris Sujadi. Pak, saya nih sebenarnya penasaran. Suatu proyek pembangunan, jalan, dibangunnya jalan, jembatan dan lain sebagainya. Ini asal mulanya dari mana sih Pak? Apakah pertama usulan dari masyarakat, Pak, ini jalan di rumah saya, dekat rumah saya jalan ini rusak, lalu masuk ke daftar usulan, lalu masuk ke daftar antrian prioritas mana, lalu ada proses-proses apa sebenarnya yang dilewati untuk proyek ini bisa sampai dibangun gitu, Pak Asisten, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang nanti agak berbeda ya dengan Jalisu ya. Iya. Tapi secara umum saya akan cerita sedikit terkait dengan APBD. Boleh. Jadi memang prosesnya agak panjang ya. Iya.
saya ada sedikit cerita mulai dari perencanaan. Jadi perencanaan ini sebetulnya ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur teknokratik, ya. Yang kedua adalah jalur partisipatif. Yang ketiga jalur politik. Nah, kemudian ada tambah lagi yang namanya bottom up dan top down. Tapi yang biasa kita lakukan ini ada 3 jalur itu. Yang pertama terkait dengan teknokratik itu adalah usulan dari OPD yang terkait, artinya dari OPD yang menangani kalau ini jalan berarti ya dari DPU. DPU itu sudah mempunyai data inventarisasi semua jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo yang menjadi kewenangannya, mana yang perlu prioritas ditangani dulu dan sebagainya. Jadi dari DPU sendiri sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah diusulkan di situ. Kemudian dari jalur partisipatif itu dari model musrenbang. Nah, ini mungkin saat ini baru dilakukan oleh Bapeda musrenbang, tapi untuk usulan tahun 2027. Nah, musrenbang ini melibatkan seluruh masyarakat karena perencanaan itu dimulai dari mungkin dusun ya. Ada musrenbang dus. Nah, dari dusun itu masyarakat diminta untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Kemudian nanti di musrenbang desa, tingkat desa, naik ke tingkat kecamatan, musrenbang cam, kemudian ke kabupaten. Nah, kabupaten ini nanti yang bisa dijadikan rujukan untuk penyusunan APBD. Nah, kemudian jalur yang ketiga adalah jalur politik. Nah, jalur politik ini biasanya melewati teman-temannya Pak Wahyu. Ya, karena beliau punya fasilitas reses. Ya, di reses itu teman-teman dari DPRD menjaring langsung gitu ya, langsung ke masyarakat, menjaring aspirasi mereka. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini dijaring oleh teman-teman DPR, kemudian dilewatkan menjadi jalur politik tadi. Nah, dari ketiga jalur inilah kemudian diramu muncullah yang namanya RKPD. Biasanya usulan itu banyak banget, bahkan ribuan kegiatan di situ. Tetapi harus kita lihat dari kemampuan keuangan daerahnya, sehingga dibandingkan antara usulan yang muncul kemudian kemampuan keuangan daerahnya bagaimana diserasikan. Nah, ini yang kadang banyak kegiatan-kegiatan mungkin yang dari usulan masyarakat itu yang tidak tercover karena mungkin keterbatasan daripada kemampuan keuangan daerah. Tetapi masing-masing ini tentunya punya skala prioritas, mana yang harus dikerjakan dulu, dan itu juga menjadi pertimbangan kita bahwa mana yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya akan kita prioritaskan. Nah, dari 3 usulan tadi, 3 jalur tadi muncullah RKPD. Dari RKPD baru nanti akan digodok lagi menjadi KUA PPRS. KUA PPRS akan diusulkan menjadi RAPBD. Nah, inilah yang muncul sampai dengan penetapan APBD itu, Mbak. Tetapi saya ingin sampaikan karena tadi sudah dibuka dengan Jalisu ya. Nah, Jalisu ini bukan pada proses APBD, jadi anggaran sumbernya adalah dari pusat langsung, dari Inpres. Nah, jadi langsung tadi bahkan disampaikan Pak Wahyu, ini uangnya dari pusat, yang mengadakan atau yang melelang juga pusat. Nah, pelaksananya juga ya yang pemenang gitu. Berarti berbeda dengan proses yang tadi itu, agak masuk ke situ gitu ya. Walaupun itu tetap mulai dari usulan kita juga, mungkin dari teman-teman DPU. Karena begini, Mbak, ini perlu kami sampaikan juga ya kepada seluruh masyarakat dan juga teman-teman Pesona Inspira ya. Jadi kemampuan daerah itu kelihatannya 5 tahun ke belakang ini semakin ke sana semakin kecil. Jadi banyak dana-dana transfer pusat yang dikurangi, sehingga memang kita di daerah ini harus pinter-pinternya mencari sumber-sumber dana yang bisa kita manfaatkan. Ya, salah satunya misalnya menaikkan pendapatan asli daerah misalnya. Yang kedua, mencari sumber potensi yang bisa didapatkan dari provinsi maupun dari pusat.
bagaimana caranya APBN atau dari APBD provinsi itu bisa ikut mendukung pembangunan yang ada di Wonosobo. Contohnya tadi, Jalisu ini adalah sumbernya langsung dari pusat, tetapi atas perjuangan dari teman-teman kita, kabupaten, teman-teman PUPR dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oke, berarti memang ada proses-proses yang dana-dana juga yang mengalir dari Pusat maupun dari provinsi. maupun dari Iya. provinsi. Oke, baik begitu. Oke, jadi memang sudah dijelaskan ya bagaimana panjangnya sebuah proses pembangunan gitu ya Pak. Jadi kalau masyarakat usul, Pak mau nyoknya daspal kayak gitu ya. Betul, Mbak. Jadi mungkin masyarakat umum juga harus tahu bagaimana proses lelang dan lain sebagainya, prosesnya cukup panjang gitu ya. Jadi bangun jalan itu tidak saknyet gitu ya Pak. Betul, betul. Melalui proses yang cukup panjang. Oke, dan untuk pendengar radio Pesona dimanapun berada, kita juga membuka sesi pertanyaan dari masyarakat secara langsung dan bisa di request pertanyaannya ataupun ditanyakan di nomor WhatsApp 0823 2383 9996 atau kita juga live di Instagramnya Pesona FM Wonosobo dan YouTube channelnya Pesona FM Wonosobo. Dan baik, kita lanjut lagi ke Pak Adin nih Pak. Ini kalau Pak Adin berarti sudah di DPU sudah berapa tahun ya Pak? Saya di DPU sudah 23 Waduh. tahun. Waduh. Sudah 23 tahun. Beliau mulai lahir, Pak. Mau sampai kapan Pak? Terserah Pak Wahyu. Oh, iya. Oke, ini 23 tahun dari waktu ke waktu. Ini bagaimana sih Pak proses di Wonosobo sampai di tahun akhir-akhir ini yang mengalami efisiensi pembangunan dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan gitu Pak Adin. Ya, tadi kalau judulnya ini kan ada apa dengan Infrastruktur Wonosobo. Tetapi selalu infrastruktur itu jalan. Jalan ya. Padahal selain jalan juga ada infrastruktur irigasi, sumber daya air, ada air minum, ada sanitasi. Tapi memang jalan ini selalu menjadi trending topik pembicaraan. Ada jalan bagus juga alhamdulillah diapresiasi oleh masyarakat. Sebaliknya kalau ada jalan yang tidak bagus, jalan yang rusak itu juga mendapatkan apresiasi berupa komplain. Oke. Nah ini kan artinya kita semua memang masyarakat juga peduli dengan kondisi jalan kita. Perlu diketahui total panjang jalan di Kabupaten Wonosobo adalah 958,3 km, hampir 1000 km. 1000 kilo. Nah, bisa dibayangkan 1000 kilo itu kan dari Jakarta, Surabaya, PP. Oke. Itu panjang jalan di Kabupaten Wonosobo. Nah itu yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Menata Ruang dengan status jalan kabupaten. Nah hari ini sampai akhir tahun 2025 akhir 2025 itu kondisi baik dan sedang atau sering kondisi mantap itu sebanyak 65%. 35%-nya atau kurang lebih berarti sekitar 320 kilo itu dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Nah, itu adalah tantangan kita hari ini. Dari kalau tadi sudah 23 tahun di PU ya. Sampai hari ini memang belum pernah kita tadi 1000 km dalam kondisi semua baik. Nah, karena yang namanya anggaran pembangunan tentunya tidak hanya untuk jalan, tetapi ada sektor-sektor yang juga perlu mendapatkan prioritas, sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan yang lain yang juga harus dibiayai oleh pemerintah. Jadi memang tidak pernah bahwa anggaran yang tersedia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu tadi ada proses perencanaan, tetapi ujung-ujungnya pada ketersediaan anggaran yang ada. Maka kami selaku dinas yang diberi amanat untuk mengelola jalan tadi pasti akan melakukan prioritas-prioritas baik secara teknokratis dari perencanaan
Jadi dari 900 tadi mana jalan yang paling lalu lintasnya tinggi? Ya. Lalu lintas tinggi ini tentu pasti akan menghubungkan antar kecamatan, antar desa. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan, maka tadi lalu lintasnya akan semakin tinggi. Tentu itu akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi gitu ya, dibanding jalan-jalan yang lalu lintasnya rendah. Jadi hampir dipastikan yang 350 km tadi, 320 km yang belum baik itu pasti lalu lintasnya lebih rendah dibanding yang 65% tadi. Itu cara kita memprioritaskan, dan yang 65 tadi tentunya kita pertahankan kemantapan jalannya. Jadi itu yang dilakukan. Tadi memang kemudian ada ya ini Pak Wahyu Ketua Komisi C anggota DPRD selalu juga mempertimbangkan pada distribusi atau pemerataan ke wilayah-wilayah. Ya. Maka ada afirmasi, kalau istilah Pak anggota DPR pasti ada afirmasi daerah pemilihan. Ya. Karena selalu mewakili daerah-daerah pemilihan. Maka ya di selain tadi prioritas teknokratis, ya pasti ada afirmasi-afirmasi untuk pemerataan di seluruh Kabupaten Wonosobo. Tetapi sekali lagi apapun itu, karena tadi ya kita ibarat di rumah tangga kita, Ya. gajinya 5 juta, Ya. anaknya 2, pasti akan mempertimbangkan prioritas-prioritas. Tidak mungkin kemudian belanjanya lebih dari gaji kita. Ya. Kalau belanja atau konsumsinya lebih, nanti terpaksa hutang, ya harus ada tambahan beban yang nanti justru kalau tidak dihitung secara baik, maka ya ekonominya jadi tidak baik. Maka prioritas yang paling penting adalah bagaimana jalan-jalan yang kita prioritaskan tadi tidak hanya memberi layanan jalan, tetapi mendorong impact yang lebih tinggi untuk perekonomian daerah. Oke. Jadi kalau 5 tahun ini sentra pariwisata dan pertanian yang kita push, alhamdulillah 3 tahun ini kunjungan wisata setelah infrastrukturnya semakin baik, kunjungan wisata meningkat, kemudian tumbuhnya usaha-usaha hotel bintang, kemudian homestay sekarang ya yang Pak, dibuka penginapan oleh ya. masyarakat kita, kemudian objek wisata baru yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha lokal, Ya. kemudian tumbuhnya UMKM oleh-oleh. Nah itu yang kemudian prioritas di pariwisata itu, jalan di akses pariwisata memberikan dampak tidak sekedar memberikan layanan, tetapi meningkatkan perekonomian. Oke. Kunjungan wisata meningkat, masa ekonomi meningkat, nanti juga diharapkan ini juga terus bergerak naik, adalah pendapatan asli daerahnya juga meningkat. Oke, harusnya otomatis meningkat ya, Ya, Pak. ya. Jadi misalnya di PU itu ada retribusi perizinan bangunan gedung. Ini dalam 2 tahun terakhir meningkatnya 2 kali lipat. Karena tadi tumbuhnya bangunan-bangunan, usaha-usaha masyarakat, Usaha baru gitu ya. usaha Termasuk baru. yang lagi viral di Menjer itu juga Nah, itu nanti juga perizinannya. bagian yang harus kita selesaikan dan akan memberikan tadi selain izin ada retribusi, nanti yang paling penting adalah pendapatan di sektor jasa pariwisatanya yang itu tidak hanya sekali tetapi sepanjang tahun akan memberikan pendapatan asli daerah. Oke. Nah, itulah yang kemudian prioritas Ya. pasti dilakukan untuk investasinya ke jalan-jalan yang memberikan dampak lebih besar Oke. di perekonomian daerah. Oke, baik. Jadi memang prioritasnya seperti itu pembagiannya ya, Pak. Tapi tidak dilupakan juga untuk yang 35% sekian tadi juga tetap akan diprioritaskan juga. Akan ditangani, Akan ditangani. tetapi tidak mungkin selesai seketika. Oke, begitu. Ya. Jadi mungkin sudah lebih paham ya masyarakat, ataupun yang kurang paham nanti kita
bisa jawab pertanyaannya langsung nih, mumpung ada pakar-pakarnya yang suka komen-komen, suka lapor-lapor di beberapa kanal-kanal, nanti bisa langsung lempar pertanyaan ya Pak Kris, bisa langsung dijawab. Sekali lagi di nomor WhatsApp-nya 0823 23839996, dan kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik. Cerita di balik layarnya, perencanaan, transparansi anggaran, sampai kendala yang sering ditemui di lapangan nih. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita dari Pak Adin tentang bagaimana kondisi di jalan di Wonosobo yang sudah dibangun dengan kondisi baik itu ada 65% dan selebihnya masih kurang, sudah masuk ke daftar prioritas gitu ya. Dan selanjutnya dari Pak Wahyu nih, saya pengen mendengar juga ini, mungkin Pak Wahyu sebagai perwakilan dari masyarakat gitu ya Pak ya, mungkin sering mengadakan reses dengan masyarakat, merangkum aspirasi-aspirasi yang tadi konsepnya pemerataan wilayah ya Pak. Nah sebenarnya kalau dari Pak Wahyu sendiri melihat ataupun merangkum hal itu, sebenarnya apa sih Pak yang masyarakat butuhkan tentang infrastruktur yang di Wonosobo? Ya memang yang dibutuhkan masyarakat secara umum ya pasti jalan, baik aspal maupun beton. Kedua penerangan jalan, itu pasti itu yang menjadi. Nah sementara terkait dengan pembangunan aspal, memang ini untuk bisa menyukseskan program pembangunan jalan ya memang butuh kebersamaan dari pemerintah daerah, DPR, dan seluruh masyarakat Wonosobo untuk saling memberikan satu masukan-masukan, karena terkait dengan proses aspal ini memang butuh perencanaan yang betul-betul matang. Karena dilihat dari satu, anggaran, dua, dilihat dari medan. Wonosobo ini kan pegunungan. Kalau pegunungan ini kan juga harus benar-benar diperhitungkan lah untuk terkait dengan jalan. Jadi terkait dengan sistem perencanaannya harus detail perencanaannya, pelaksanaannya, dan kualitasnya. Karena kalau kualitasnya nggak benar ya pasti aspalnya cepat rusak. Makanya masyarakat saya minta satu masukan-masukan supaya pelaksanaan pengaspalannya ini benar-benar sesuai. Terkait dengan kekuatan aspal, ini memang kelemahan aspal ini yang paling ditakuti aspal adalah air. Jadi nanti dalam perencanaan ini juga harus ada drainasenya, harus mengurangi tetesan-tetesan dari pohon-pohon yang ada di aspal ini juga harus dikurangi lah, seperti itu dipruning ataupun ditebangi, itu bukan ditebangi ya, dipangkasi itu, dipruning supaya tidak menetes di aspal. Jadi supaya yang sudah menunggu bisa cepat terlaksana kan gitu. Karena memang ini salah satu problemnya, satu jalannya sudah hampir 1000 kilo, anggarannya ya masih sedikit perlu dukungan. Jadi nanti kerjasama bareng-bareng, pimpinan-pimpinan yang di atas ya cari anggaran ke sana ke sini, ke Jakarta, ke provinsi, DPU-nya harus menata perencanaannya yang matang. Saya juga turun ke lapangan supaya dari Komisi C memang mempunyai tugas monitoring. Kemarin kita juga monitoring ke masing-masing kecamatan di Wonosobo. Kita monitoring mana ruas-ruas jalan yang betul-betul harus segera dibangun, mana yang harus diutamakan. Ini kami sudah punya datanya. Kedua, irigasi-irigasi. Banyak irigasi-irigasi yang menjadi hambatan. Misalkan di ruas pertanian, ada ruas pertanian kemarin 50 hektar nggak kena air karena ada guguran. Guguran ini harus segera diatasi ya. Juga jalan pun juga banyak sekarang, longsoran, guguran yang harus segera. Makanya itu di Wonosobo ya terkait dengan perencanaan aspal ya harus ada drainasenya. Kalau nggak ada drainasenya nanti aspalnya baru, airnya ya menerjang aspal lagi, rusak lagi gitu ya. Jadi tidak hanya aspalnya yang bagus, tapi juga bahu jalannya juga harus didukung juga ya Pak ya. Kedua, kancingan
apa namanya drainase ini juga harus kuat karena getaran-getaran tanahnya ini kan, apalagi jalan yang tanahnya baru aja dibuka ini pasti kurang begitu kokoh lah. Oke, baik begitu. Jadi memang dibutuhkan pemeliharaan juga ya Pak. Iya. Di samping aspalnya jalannya Iya. sudah bagus, tapi untuk pohon-pohonnya ini peran masyarakat juga di sini sangat Iya, penting, iya. saling menjaga gitu ya Pak. Oke, baik. Kita bergeser ke Pak Kristi Jadi nih Pak. Ini kalau untuk ngomong-ngomong soal infrastruktur di tahun 2025 kemarin yang sudah berakhir, ini sebenarnya kalau untuk di Wonosobo ada dana berapa MM-an sih Pak? Kalau di masyarakat mungkin tanya, wah ini dananya sepira ki tahun 2025. Nah, monggo Pak Kristi Jadi silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ini sekaligus kami sosialisasikan ya terkait dengan penggunaan dana ini. Dan memang yang namanya infrastruktur sesuai dengan judul kita. Ya. Infrastruktur itu memang tidak hanya jalan. Iya. Jadi nanti biar masyarakat tahu ya. Ya. Seperti tema pembangunan tahun 2025 kemarin, yaitu pemantapan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk penguatan daya saing daerah. Tentunya Kabupaten Wonosobo juga mempunyai program-program prioritas terkait dengan pengembangan infrastruktur ini. Di tahun 2025 tercatat di laporan keuangan itu ada sekitar dana 164 miliar. Ini total anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian dari 164,6 miliar ini untuk infrastruktur dasar, ya. Infrastruktur dasar itu terdiri dari pekerjaan seperti rekonstruksi jalan, kemudian pelebaran jalan, rehabilitasi jalan, kemudian penggantian jembatan, pembangunan jembatan, termasuk untuk air minum, sanitasi, irigasi, ya, dan termasuk pembangunan sarana prasarana terbuka olahraga di alun-alun itu. Total anggarannya ada sekitar 91,9 miliar. Jadi ini yang di KPU-an ya. KPU-an ini sekitar 91,9 miliar. Oke. Kemudian ada infrastruktur lain yaitu pendidikan dan olahraga. Oke. Nah, ini ada 26,1 miliar. Nah, pendidikan dan olahraga ini menyangkut untuk pendidikan PAUD ya. Ini ada 42 PAUD. Itu terdiri dari pekerjaan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ya. Kemudian yang menjangkau di SD dan MI itu ada 48 SD dan 4 MI. Ini pekerjaannya ada pembangunan ruang perpustakaan, kemudian pembangunan sarana prasarana dan utility sekolah, kemudian rehab gedung, kemudian pembangunan laboratorium sekolah dasar, dan juga ada pembangunan ruang kelas baru. Oke. Nah, kemudian yang untuk SMP ini ada 16 SMP. Itu juga terdiri dari pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah, kemudian ada rehab juga, dan ada pembangunan ruang kelas baru. Nah, kemudian ada juga TPI, Madin, dan Ponpes. Oke. Ya, ini ada 22 TPQ, ada 11 Madin dan 7 Ponpes. Ini juga terkait dengan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Ada satu yang di bidang pemuda dan olahraga, yaitu pembangunan venue GOR Wonolelo tahap keempat. Nah, ini juga lumayan menjadi proyek strategis kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, infrastruktur ini ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini ada total anggaran sekitar 20,4 miliar. Nah, ini menyangkut ada pembangunan IPAL, ya, puskesmas, kemudian ada pengembangan puskesmas, kemudian ada rehab dan pemeliharaan puskesmas. Ini ada sekitar 6 puskesmas. Kemudian termasuk yang ada di RSUD KRT Conegoro. Di situ ada renovasi dan rehabilitasi ruang-ruang untuk CT scan, untuk ruang rawat inap dan sebagainya. Juga untuk ruang operasi. Kemudian yang selanjutnya adalah infrastruktur di bidang pertanian dan peternakan.
Ini menyangkut pembangunan terkait dengan jalan atau jaringan irigasi usaha tani, juga ada pembangunan produksi di kawasan perkebunan, dan ada rehab pemeliharaan rumah potong hewan. Ini untuk pertanian ada anggaran sekitar 963 juta. Nah, yang selanjutnya adalah di bidang kewilayahan. Ya, bidang kewilayahan ini adalah terkait dengan pembangunan gedung kelurahan, kemudian ada penyempurnaan balai RW, termasuk penataan lapangan. Ini ada dana sekitar 3,5 miliar di tahun 2025. Yang terakhir, sarana prasarana atau infrastruktur ini adalah di perumahan, pemukiman, dan perhubungan. Itu total ada anggaran sekitar 21,6 miliar. Ini pekerjaannya adalah ada pembangunan dan peningkatan kualitas bangunan akibat bencana. Ini ada 33 paket, kemudian ada 60 paket lokasi penataan lingkungan, kemudian ada untuk PJU, ya, 6 paket penerangan jalan lingkungan, kemudian untuk marka jalan dan sebagainya. Nah, perlu kami sampaikan di tahun 2025 itu kami pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menetapkan proyek-proyek atau kegiatan yang bersifat strategis, Mbak. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat, proyek strategis ini adalah bagian dari proyek-proyek yang memang mungkin dari segi nominalnya besar, kemudian dampaknya ke masyarakatnya juga cukup masif, kemudian juga mungkin agak berisiko ya karena nominalnya yang cukup besar. Nah, di tahun 2025 kemarin ada 5 paket pekerjaan yang kita sebut sebagai paket strategis. Yaitu yang pertama adalah pembangunan venue GOR Wonolelo tahap 4. Ini nominalnya 1,8 miliar. Kemudian paket yang kedua adalah penguatan layanan unggulan KJSU KIA atau renovasi, rehabilitasi, penguatan rumah sakit daerah. Ini ada 5,5 miliar. Kemudian yang ketiga, penanganan long segmen jengkol Tlogo. Nah, ini ada 4,027 miliar. Kemudian yang keempat adalah proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Sari Marongsari. Nah, ini paketnya ada 3,1 miliar. Kemudian yang kelima adalah pengadaan alkes di RSUD sekitar 7,1 miliar. Nah, ini bagian dari pemerintah menetapkan beberapa kegiatan-kegiatan yang boleh disebut kegiatan strategis supaya memang ada pendampingan dari teman-teman dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Begitu, Pak. Oke, baik Pak. Itu ngobrol di tahun 2025 kemarin ya. Iya. Nah, kalau untuk di 2026 ini apakah ada peningkatan dana atau justru karena efisiensi nih, Pak? Iya, dari awal memang sudah kami sampaikan bahwa mungkin semakin lama justru kemampuan fiskal kita itu semakin kecil ya. Jadi kalau gambaran dari APBD saja itu banyak yang sudah turun ya. Karena dana transfer dari pusatnya juga turun. Mulai dari pendapatannya aja ya, di tahun 2025 total pendapatan daerah itu sekitar 1,989 triliun ya. Itu di tahun 2026 ini hanya sekitar 1,902 triliun atau berkurang sekitar 87 miliar. Itu dari segi pendapatan. Kalau kita lihat dari segi belanja ya, di tahun 2025 ini total belanjanya kita adalah sekitar 2 triliun 023 miliar sekian gitu kan. Nah, di tahun 2026 besok ini kita hanya menganggarkan sekitar 1 triliun 904 sekian miliar. Artinya ada penurunan sekitar 109 miliar, Mbak. Hampir 50% gitu ya, Pak ya.
Ya bukan 50%, Oh, tapi tapi sekitar kalau di persentase turunnya mungkin ya sekitar 5-6% ya Oke, total. oke, baik, Iya. Pak. Oke, jadi mungkin semoga tidak berdampak yang tidak baik ya gitu ya. Semoga dengan Amin, ini amin. mungkin lebih ke diprioritaskan. Berarti kalau Pak Aidin untuk di 2020 ini sudah ada prioritas pembangunan gitu ya Pak ya untuk di Wonosobo sendiri begitu. Ya, jadi kalau tadi disampaikan 2025, 2006 kemudian berkurang sedikit. Iya. Ya. Jadi meskipun berkurang secara fiskal, tetapi tentunya bukan menjadi hambatan bagi kita untuk Iya. terus berupaya Oke. mempertahankan kondisi infrastruktur kita dan Iya. sedikit demi sedikit meningkatkan dengan skala prioritas tadi yang Iya. disampaikan. Oke. Nah, yang pemerintah kabupaten tentunya terutama kami yang di DPUPR tidak menutup mata, tidak kemudian anti dengan lapor bub yang Iya. makin banyak. Iya. Tetapi kami juga harus memilih dan memilah tadi Iya. prioritasnya. Lagi-lagi diprioritaskan. Ya, gitu ya. kalau kemudian lapor bub tadi bisa kami tangani secara kerusakan-kerusakan kecil dengan biaya pemeliharaan yang ada di kami setiap tahunnya, tentu akan segera kami tindaklanjuti Oke. dengan penanganan. Tetapi kalau kemudian ini harus membutuhkan anggaran besar, nah tentunya kembali pada Masuk daftar, daftar prioritas. Antrian gitu Pak. Antrian tadi, Antrian. apakah Oke. kemudian ini kita nilai tadi secara teknokratis, secara ada afirmasi Ya. pemerataan wilayah, ada tematik yang tentunya tidak selalu kemudian bisa segera dilaksanakan. Oke. Secara kuantitas insya Allah tidak, secara kualitas itu tidak berkurang, Ya. tetapi secara kuantitas karena berkurang pasti akan lebih sedikit jumlahnya. Oke, baik begitu ya. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Sepertinya kalau ngobrol Siap. soal infrastruktur sangat menarik ya Pak. Yang pertama ini dari Emma di Adongsili. Kenapa jalan daerah sentral Kaliangat selalu rusak padahal itu adalah akses menuju daerah wisata dekat puskesmas, dekat polsek tapi selalu rusak. Monggo. Ya, ini langsung saya jawab. Oke, boleh. Selalu rusak karena ini baru tadi pagi kami mendiskusikan nanti ruas jalan itu. Beberapa ruas jalan yang hari ini kondisinya rusak itu karena air yang meluap ke jalan. Ya. Nah, Drainasenya. drainasenya tidak lancar. Ya. Nah, ini juga pada kesempatan ini kami mohon, ini bagian dari sosialisasi juga, mohon pengertian untuk warga di sekitar tadi Kaliangat ya, Kaliangat Pak? tadi. Jadi mohon maaf, kami akan segera melakukan operasi drainase atau irigasi. Ada kebutuhan masyarakat untuk saluran, mohon maaf, ini akan kami tata kembali. Karena kami temukan bahwa salah satu bisa dilihat itu di ruas itu adalah ruas yang paling rusak Ya. di antara ruas lainnya. Jalan lain. Ya, karena di situ memang terjadi luapan kalau hujan itu Sering banjir ya, Pak? Sering banjir. Ya. Itu karena masyarakat menganggel, ya. Nganggel itu bahasanya bendung saluran. Oh, gitu. Untuk ikan. Nah, akhirnya kalau hujan meluap merusak jalan. Oke. Nah, karena itu saya mohon pengertian dari masyarakat dan insya Allah ini hari ini sudah mulai ada yang bekerja. Oke. Dan target kami nanti sebelum Lebaran, bahkan nggak sampai sebelum Lebaran ini akan segera Selesai. mulus lah, akan segera mulus. Jadi bundaran Bugangan Ya. ke arah sampai pertigaan Andong Sili itu akan segera kita tangani sebelum Lebaran sudah selesai. H-7 Oke. selesai. Oke. Nah. Berarti masuk prioritas banget ya, Pak? Prioritas ini hari ini sudah mulai bekerja. Oke. Karena nanti Lebaran sudah mulai Ya. wisata gitu ya, Pak ya. 1-2 hari ini sudah mulai ditempel-tempel Oke. dulu, setelah itu nanti di overlay, kemudian di lapis kedua, pokoknya siap-siap untuk mulus. Oke, baik. Tapi OTW jangan ngebut mulus. kalau udah mulus. Nah, itu dia. Oke, lanjut lagi Pak. Ini dari Imran Wonosobo. Kalau bisa mohon Jalan Kertek ke Selomorto penerangannya lebih diperbanyak, rambu lalu lintas
perempatan Segers dipasang, di perempatan Cawet Kertek dipasang. Kemarin ada kecelakaan di situ. Jalan Cirandu Pagar Tuku rusak berat Pak. Juga jalan gang KPU menuju DPR. Cukup parah, mohon diperbaiki. Ya. Gitu Pak. Satu lagi masih soal jalan, mohon izin lapor Jalan Kertek Sapuran. Mohon segera ditangani, jalan berlubang sering membahayakan. Baik. Ini masih sama konsepnya nih Pak. Ini satu, pada prinsipnya memang kami bertanggung jawab atas jalan di Kabupaten Wonosobo. Iya. Tetapi ada yang namanya jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Nah, itu dia. Jadi Kertek Silomerto itu jalan kabupaten. Nah, tentunya kami akan koordinasi dengan teman dari Dinas Permukiman dan Perhubungan, Iya. karena tadi rambu-rambu, kemudian penerangan jalan ini bagian Iya. dari tupoksi Dinas Permukiman Perhubungan, dan nanti lewat Pak Wahyu juga untuk Iya. bisa disampaikan prioritas anggarannya Pak. Oke. Nah, kemudian yang Sirandu, ini Sirandu sebenarnya bukan jalan kabupaten, jalan lingkungan yang kebetulan sudah beraspal. Ini juga kalau dari sisi tupoksi juga bagian dari Sirandu maupun tadi mana Gang KPU, Gang KPU, menuju ke kemudian DPR itu loh Pak. Terobosan. terobosan ya, semua terobosan yang saya pikir memang hari ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Meskipun tadi ya ini kalau pagi kan itu jalan pintas menuju alun-alun itu Ya. paling ramai. Iya. Ya meskipun itu bukan jalan kabupaten, kami juga akan cek kembali. Oke. Kemungkinan karena selama ini juga kami lakukan pemeliharaan di titik-titik itu, bila ada kerusakan karena jalan sudah aspal, itu kita pelihara. Terima kasih masukannya, diingatkan kembali untuk menangani jalan tadi. Oke. Kemudian jalan Kertek Sepuran, ini Kertek jalan Sepuran. provinsi yang nanti juga akan kami koordinasikan dengan Balai Jalan Provinsi untuk Iya. sebelum lebaran kalau bisa kan tidak ada lubang lagi, bebas Iya. lubang. Oke. Saya kira itu. Oke, satu lagi Pak, masukan jalan ke Silomerto Utara dekat Terminal Sawangan Wonosobo. Aspalnya lubangnya gede, besar sekali. Tolonglah itu. Mana Silomerto? Masukan jalan Silomerto ke utara dekat Terminal Sawangan. Mana itu Pak? Silokromo apa Silomerto? Silomerto sini Pak, dari Silomerto. Miftahur Rahman 199. Oke, nanti kita cek itu jalan lagi nasional, ya, Pak. tetapi saya kira sekali lagi akan kami koordinasikan Oke. penanganannya cepat. Oke baik Pak. Lanjut, ini mungkin geser ke Pak Wahyu ya. Bagaimana sih pendapat Bapak sekalian mengenai pembangunan infrastruktur usaha wisata yang berada di kawasan pegunungan? Karena secara tidak langsung juga ada kontribusi alam yang ditakutkan mengganggu. Ini dari Hafna Askia. Gitu Pak. Mungkin tadi sudah Ya. sedikit dijelaskan ya, monggo memang di. program dari pemerintah Wonosobo terkait dengan infrastruktur jalan ini kan yang menunjang pariwisata, Iya. menunjang Pertanian. pertanian Usaha ini yang pertanian. diutamakan. Nah, semuanya sudah ditata sebetulnya, Iya. program sudah ditata, rencana sudah ditata. Cuman yang menjadi hambatan adalah anggaran. Oke. Anggarannya datang ya pasti dibangun, Iya. nggak datang ya hanya berdoa dan menunggu. Kan Oke. begitu. Saya juga sudah menambahi program kemarin. Jadi ruas-ruas jalur utama yang rusak-rusak ya segera. Kedua, saya menambahkan jalan-jalan kabupaten yang dari zaman penjajah perang sampai hari ini belum diaspal. Yo, kalau ada anggarannya diaspal. Kasihan mereka kan begitu. Oke, Iya. begitu ya Pak ya. Berarti lagi-lagi menunggu anggaran. Oke, ini lanjut lagi Pak. Ini mungkin geser ke Pak Kris nih Pak. Jalan nih wae Pak, masyarakat lebih suka jalan yang betul daripada fasilitas. Bayar pajak kendaraan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Waduh, ini kalau menurut tanggapannya Pak Asisten gimana nih Pak? Iya. Namanya juga masyarakat mengadu, boleh saja ya Pak. Iya, betul. Jadi memang semuanya itu memang tergantung dari kemampuan anggaran ya. Kalau pemerintah tentunya pinginnya semua jalan yang rusak langsung dibetulkan begitu. Oke, pemerintah juga inginnya begitu ya Pak? Begitu, iya, karena tahu bahwa yang namanya jalan itu adalah sangat berpengaruh, Iya. sangat vital, termasuk nanti berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk pengentasan kemiskinan Iya. melalui pembangunan jalan itu bisa kita dapatkan ya. Tetapi semuanya juga tergantung dari kemampuan keuangan daerahnya. Oke.
sehingga tentunya masyarakat juga harus bisa mengerti Ya. bahwasanya ya betul terkait dengan pajak kendaraan yang naik dan sebagainya ini adalah bagian dari kontribusi masyarakat dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini. Karena pembangunan ini tanpa adanya partisipasi masyarakat tentunya tidak akan bisa berjalan. Kalau kita lihat komposisi anggaran memang PAD kita itu masih sangat kecil ya Mbak. Pendapatan asli daerah kita itu hanya sekitar 19,8% dari total belanja daerah. Artinya kita masih sangat tergantung dengan keuangan pusat. Kalau pusat tidak mentransfer ke daerah, tentunya Wonosobo ini tidak bisa membangun, gitu kan. Oleh sebab itu masyarakat masih dibutuhkan partisipasinya untuk tentunya ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak, pembayaran retribusi dan yang lain-lainnya untuk bisa menunjang pembangunan ini. Tetapi di sisi lain Mbak, yang lebih penting sebetulnya adalah perlu kami sampaikan. Jadi paradigma pemerintah sekarang itu kan bukan melihat bahwa masyarakat itu sebagai objek ya, bukan sebagai penerima saja. Tetapi paradigma sekarang pemerintah itu melibatkan langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakat diajak, tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi mulai dari proses perencanaan tadi itu kita libatkan masyarakat secara umum. Tidak hanya di perencanaan, sampai ke proses pelaksanaannya diharapkan juga masyarakat ikut berpartisipasi, ikut mengawasi, ya kan? Prosesnya pelaksanaan kegiatan itu di lapangan seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan spek, sudah sesuai dengan RAB, sudah sesuai dengan kontrak, ini juga penting. Tidak hanya sampai di pelaksanaan, di pemeliharaan pun juga masyarakat sangat dibutuhkan partisipasinya, gitu kan? Jadi jangan sampai masyarakat ini hanya sebatas sebagai penerima kegiatan, tetapi diikut sertakan partisipasinya dalam keberlangsungan daripada proyek-proyek infrastruktur ini. Contohnya misalnya jalan kalau sudah jadi, tentunya kita harus sama-sama memperhatikan ya terkait dengan drainasenya, terkait dengan fungsi jalannya, apakah ada kendaraan-kendaraan yang mungkin overloading di situ lewat dan sebagainya. Ini kan yang proses-proses yang mempercepat kerusakan jalan, tentunya kita harus antisipasi bersama gitu. Artinya peran masyarakat di sini ada. Di sisi lain ada partisipasi yang memang dibutuhkan, yaitu swadaya dari masyarakat. Nah, contohnya ada beberapa kegiatan itu, mungkin Pak Ardi nanti bisa menyampaikan terkait dengan lahan. Lahan ini masyarakat juga sangat dibutuhkan partisipasi. Banyak masyarakat yang merelakan lahannya untuk pembebasan itu ya. Pembebasan jalannya. Nah, ini juga penting gitu loh bagi masyarakat. Jadi ini kita sangat membutuhkan masyarakat itu, dan sekarang masyarakat bukan menjadi objek saja, tetapi subjek, objek, dan juga ikut dalam bersama-sama dalam pembangunan. Gitu Mbak Eka. Oke, terima kasih Pak. Ini masih lanjut lagi karena banyak sekali pertanyaannya. Izin Bu, mau bertanya, pembangunan di Kabupaten Wonosobo material alamnya menggunakan sumber dari manakah? Soalnya Wonosobo belum ada yang memiliki IUP-OP, apa itu Pak? Izin usaha pertambangan. Ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Adin. Ya, jadi tadi ada yang saya tambahkan dulu yang terkait tadi membayar pajak kendaraan ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang memang sering muncul di media sosial. Saya baca, kami juga menganalisa. Sebenarnya berapa sih yang kita terima dari pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya? Data yang ada di kami yang bagian dari pemerintah kabupaten di pajak kendaraan bermotor itu per tahun berkisar di antara 30-35 miliar per tahunnya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan anggaran pembangunan jalan, itu lebih tinggi pembayaran anggaran untuk pembangunan jalannya daripada pajak ya. Artinya kalau mau dihitung-hitung ya sebenarnya sudah masuk untuk membangun jalan. Cuma tadi jumlah kilometernya sangat banyak. Sangat banyak. Kemudian partisipasi masyarakat tadi saya kita harus cukup bersyukur bahwa masyarakat Wonosobo itu sangat
peduli. peduli. Iya. Sangat peduli dengan pembangunan jalan. Misalnya ketika kami jalan lingkar Sumbing saja contohnya, kami tidak mungkin bisa membangun jalan yang seindah itu kalau dari sisi lebarnya memenuhi, kemudian pemandangannya kelihatan bagus, kalau dari drone kelihatan juga lebarnya memenuhi, karena ini ada partisipasi masyarakat menghibahkan tanahnya. sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan. Jadi selama ini di hampir 5-6 tahun ini kita banyak menerima hibah dari masyarakat untuk pelebaran jalan di kawasan Dieng, dan sekarang semua berlomba-lomba sebenarnya masyarakat kita itu, masyarakat Wonosobo merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan. Nah, ini adalah salah satu kekuatan bagi kita untuk bisa mewujudkan nanti jalan yang memiliki lebar standar minimal 5 meter, kemudian lebih nyaman, drainase tadi juga bisa kita bangun. Nah, ini adalah modal sosial kita. Kemudian yang terkait dengan IUP tadi. Ya, jadi selama ini kita material itu berasal dari, kalau untuk jalan lebih banyak pada material sungai. Material sungai yang digunakan ini sebagian dari serayu. Serayu itu ada yang di wilayah Wonosobo, ada yang di wilayah Banjarnegara. Nah, ya hari ini sudah mulai berproses, yang Wonosobo juga sudah mulai berizin, berproses izinnya, kemudian di Banjar juga ada izin-izin yang di wilayah Banjar. Nah, yang untuk jalan sebagian besar adalah menggunakan material dari serayu. Sungai Serayu. Baik, begitu ya, sudah menjawab. Dan terakhir nih Pak, terakhir banget. Pak Nun Sewu, Jalan Lingkar Tanjung Sari, dugi Marongsari dereng tekan Desa Marongsari, Pak. Nanggung banget, mugi-mugi tahun ngarep. Syukur-syukur tekan Banaran, dalan sepuran Marongsari ya wis akeh sing rusak. Ini sangat khas Wonosobo bahasanya ya, masyarakat. Sama satu lagi sekalian Pak, ini ada pertanyaan dari Instagram, info prasarana olahraga bagi desa Pak. Monggo silakan, mungkin mau ke siapa? Ya, saya Tanjung Sari, Marongsari, Tanjung Sari sampai Banyumudal. Ini sebenarnya sudah menjadi prioritas kita untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui Inpres. Tapi yang tahun lalu yang baru terlaksanakan tadi disampaikan oleh Pak Kris, Jalan Lingkar Sumbing, Reco, Butuh, Bowongso tahun lalu. Kemudian mudah-mudahan ini tahun lalu Tanjung Sari, Marongsari belum sampai desanya, tapi sudah kita mulai. Minimal udah dimulai Pak. Sudah mulai. Tapi belum sampai Marongsari, sampai nanti Banyumudal. Nah, ini memang PR kita tadi yang masih di 35% tadi. Itu masuk ke situ. Untuk yang terakhir ini info prasarana olahraga bagi desa. Ini mungkin lebih ke Pak Kris. Pak Kris sama Pak Wahyu, monggo. Terima kasih. Kaitannya dengan pembangunan gedung olahraga desa ya. Jadi begini, kalau jalan ada kewenangannya. Jadi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan ada jalan desa pun juga ada. Nah, sementara di aset pun juga demikian. Jadi yang namanya desa sudah mempunyai pencatatan aset khusus di situ. Kemudian kalau pembangunan GOR itu berarti menjadi aset desa, sehingga kemungkinan itu haknya atau kewenangannya adalah di desa. Dana desa. Pak. Tetapi masih ada peluang-peluang itu untuk dimintakan dari APBD kabupaten, yaitu bisa melalui yang namanya BKK, bantuan khusus keuangan, bisa masuk dari situ. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, desa membuat usulan proposal yang ditujukan kepada Pak Bupati, kemudian nanti akan verifikasi oleh tim yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial dan PMD. Kemudian di situ tentunya akan masuk di list LKPD. Nah, itu adalah bagian dari proses perencanaan tadi. Pak. Nah, nanti dari itu kita rekap, kemudian kita prioritaskan dan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan lagi. Begitu. Masih ada proses lagi. Iya, proses lagi. Gitu. Mungkin Pak Wahyu mau menambahi? Iya, mungkin tadi yang dengan Pak Kris betul. Jadi mana aja bisa melalui proses.
saat ini lagi kebetulan sebentar lagi kan Musrenbang Jam. Ya. Nah, ini kan bisa melalui Musrenbang Jam, bisa melalui reses. Nah, di situ bisa nanti ada muncul lah apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi masih ada kesempatan-kesempatan untuk jadi prioritas pembangunan gitu ya Pak. Oke, baik. Terakhir sebagai statement closing, kalau tadi pertama pertanyaannya adalah apa kabar infrastruktur Wonosobo, kira-kira kalau dari Pak Adin jawabannya apa? Singkat saja nih Pak. Kabarnya tetap semangat untuk berusaha meningkatkan layanan infrastruktur. Oke siap. Kalau dari Pak Wahyu, apa kabar infrastruktur Wonosobo? Jawabannya apa nih Pak? Saya menegaskan apa yang menjadi slogan Bupati, Ya. mari sarang-sarang bangun Wonosobo. Oke, terakhir dari Pak Asisten nih, apa kabar infrastruktur Wonosobo? Jawabannya adalah Kabarnya baik. Oke. Hanya memang harus kita sesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah. Oke. Tapi tetap semangat kita Oke, lakukan. tetap semangat intinya. Wonosobo, Wonosobo Boni gitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Semoga bisa menjawab, ataupun mungkin yang mau mengirim aduan lebih lanjut melalui website Lapor Bupati juga boleh. Dan kita cukupkan sampai di sini untuk podcast Ruang Publik edisi Senin ya, di 9 Februari 2025. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.